Ya, baik. Selamat siang Bapak-Bapak. Kelihatannya yang hadir ini Bapak-Bapak semua ya. Selamat datang bertemu kembali kita di acara Cermat Pencerahan Hikmat Sabtu tanggal 30 April 2022. Kali ini kita akan bahas tentang dendam. Ya, selamat bergabung Pak Eko. Dendam. Kalau bicara tentang dendam, saya jadi ingat film silat. Film silat itu ya, zaman saya SD dulu di Tata Pemandang Siantar, nonton film silat itu hari Minggu, matine. Harganya murah. Ceritanya nggak lepas dari balas dendam. Ya, bapaknya dibunuh, dia nanti belajar silat, kemudian kungfu. Udah besar, cari pembunuhnya, balas dendam. Ceritanya variasi bisa macam-macam, tapi intinya cuma satu, balas dendam. Woyau Pauco. Saya ingin balas dendam. Oke. Apa itu dendam? Dendam adalah sebuah perasaan, suatu keinginan ya yang sangat keras untuk membalas. Itu dia. Itu namanya dendam. Ada keinginan yang keras untuk membalas. Apa yang pernah saya terima dulu, perlakuan yang pernah saya terima, itu akan saya balas. Tidak satu kali lipat, mungkin berlipat-lipat. Nah, itulah yang namanya dendam. Dendam ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama karena ucapan menghina, ucapan yang melecehkan, itu membuat sakit hati banget. Dan akibatnya timbul rasa ingin membalas apa yang pernah diucapkan oleh kamu gitu, kepada saya. Pada saat saya waktu itu masih dalam kondisi begini-begini, kamu merendahkan saya, kurang lebih seperti itu ya. Muncul perasaan ingin membalas ucapan-ucapan yang dulu merendahkan, menghina dan melecehkan, ya. Dendam juga bisa terjadi karena adanya tindakan atau perbuatan. Ya, perbuatan memukul, perbuatan menyiksa, perbuatan kesusilaan, termasuk perkosaan, bahkan sampai pada perbuatan pembunuhan. Ya, nah semua tindakan-tindakan, kelakuan dan perbuatan yang menyakitkan hati, yang bikin marah dan akhirnya timbul keinginan untuk membalas. Itu yang namanya dendam. Ya, dendam ini ternyata Bapak Ibu bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Dalam pergaulan ada dendam karena teman-teman ada yang menghina, kamu si bodoh, kamu si miskin, kamu si jelek, kamu apa aja lah ya yang menjadi bahan sehingga merendahkan, bahkan guyonan, yang mengguyonin ketawa-ketawa, senang-senang, tapi yang digoyonin merasakan perasaan yang sangat menusuk dan kemudian timbul perasaan dendam. Bisa di lingkungan, permainan, pergaulan, bisa juga di pekerjaan, ya. Ada yang merasa dibully oleh senior, disuruh ini, disuruh itu, kadang-kadang ucapannya juga seenaknya, ya. Bisa atasan kepada bawahan, menimbulkan rasa dendam pada si bawahannya. Awas lu ya, kalau nanti saya sudah begini, sudah begitu, tunggu pembalasan dari saya. Tapi ternyata dendam juga bisa terjadi dalam keluarga. Orang tua yang memperlakukan anaknya dengan keras, kasar, bahkan mungkin saja masuk dalam kategori kejam, ya, itu akan membekas di hati si anak. Sehingga suatu ketika nanti dia melakukan pembalasan kepada orang tuanya dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai bentuk. Nah, jadi hati-hati, jangan mengira dendam ini hanya ada di tempat tertentu.
hanya terjadi pada orang tertentu saja, di luar itu nggak ada. Enggak. Dendam bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kapan saja. Asal ada dua hal, ucapan yang melebihi batas dan perbuatan yang melebihi batas. Yang berakibat ada orang tersakiti hati maupun fisiknya, sehingga dia punya keinginan keras untuk membalas apa yang pernah dilakukan terhadap dirinya. Dan kalau saatnya tiba, dia melakukan pembalasan tersebut, maka banyak orang akan terkaget-kaget. Lah, dia pelakunya? Iya. Selama ini kan dia orangnya lembut, orangnya baik. Nggak nyangka. Gitu, ya. Nggak nyangka sama sekali. Kok dia bisa melakukan hal seperti itu ya? Ya itulah akibat dendam yang dipelihara, disimpan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, suatu ketika meledak. Ya, itu yang dinamakan dendam. Oke. Saya jadi ingat. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengingat-ingat. Pernahkah punya dendam? Kepada siapa? Kapan? Masih ada? Atau syukurlah sudah hilang? Saya ingat, saya punya dendam. Pertama, ini dendamnya tidak hanya satu ya. Pertama, saya dendam pada rentenir. Rentenir. Orang yang membungkakan uang. Akibatnya saya masih merasakan akibat perbuatan rentenir tersebut, membuat kami sekeluarga menderita. Aduh, minta ampun. Dan itu saya waktu itu masih SD ya. Masih SD. Ketakutan, didatangi oleh rentenir dengan centeng-centengnya. Gitu ya. Dan saat itu timbul keinginan saya untuk membalas nanti gitu ya, kalau saya sudah berhasil gitu ya. Dan itu pula lah salah satu yang mendorong saya akhirnya sejak SMP di buku tulis saya sudah tulis nama saya. Nah, ini kan karena bukunya buku saya, ya suka-suka saya kan nulis kan. Nah, saya tulis nama saya begini, Yunus SH. Di SMP saya udah tulis nama saya, Yunus SH. Dan cita-cita saya, pertama saya ingin jadi jaksa. Di Pematang Siantar, saya rajin Pak Purba itu ke pengadilan negeri. Dari jendelanya saya nonton persidangan. Jadi saya tidak masuk, tapi dari jendela saya begini nonton persidangan. Nah, akhirnya membawa saya sekarang jadi seorang pengacara. Nah itu dendam kepada rentenir-rentenir ya, yang telah membuat keluarga kami porak-poranda. Aduh, sedih lah pokoknya. Tahun 74 untuk beli sendal jepit aja nggak bisa gitu. Padahal rasanya sendal jepit itu kan selop itu kan yang paling murah lah dari seluruh sendal ya. Nggak ada kan sendal yang lebih murah lagi dari sendal Jepang gitu ya. Swallow gitu. Nggak ada lah yang lebih murah dari itu. Karena itu rasanya udah paling murah. Sendalnya kalau ya kita yang umur 50 tahun ke atas ini pernah ngalami lah bagaimana kalau sendal dipakai lama-lama akhirnya copot gitu ya, lepas lagi dipasang lagi, copot lagi dipasang lagi, nostalgia. Nah, saya sekolah waktu SD itu masih belum pakai sepatu, kita nggak pakai sepatu dulu, masih pakai sendal. Nah, sendal jepit. Kalau dipakai copot lagi, dipakai lepas jalan copot lagi. Untuk beli sandal aja nggak bisa. Nah, itulah kesedihan dulu, padahal keluarga kami cukup berada, tapi gara-gara rentenir habis. Ada beberapa. Itu dendam.
dari SD. Tapi bersyukurlah oleh perjalanan waktu, dendam itu tidak pernah terbalaskan, ya. Mau balas kemana? Yang dibalas juga udah meninggal. Ya, sampai ranjang-ranjang kami disita, kulkas-kulkas, ada berapa banyak kulkas karena kami waktu itu bikin es, disita, meninggal. Kemudian ada lagi beberapa, nggak tahu lah tadi mana mereka sekarang ya, tidak terbalaskan. Oleh perjalanan waktu, saya pindah ke Bandung tahun 79, melanjutkan SMA sampai sekarang. Saya bersyukurlah, dendam itu nggak ada satupun yang akhirnya saya laksanakan gitu ya. Nggak ada. Oke. Itu salah satu dendam yang pernah saya rasakan, ya, saya alami. Nggak tahu bagaimana dengan kita. Oke. Apa akibatnya kalau orang memelihara dendam? Orang yang memelihara dendam pasti menimbulkan perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya. Waduh, rasanya mau makan, ingat dia. Mau minum, ingat dia. Gitu ya. Mau tidur, ingat dia. Ingat perlakuannya, ingat ucapannya. Aduh, rasanya di depan udah makanan enak pun, tapi begitu ingat orangnya, wah, berubah. Jadi terganggu. Ya, oke. Itu perasaan. Kalau sudah begitu, jantung pun berdegup lebih kencang. Bukan karena jatuh cinta ini, tapi karena kesel, karena marah, ya. Dan akibatnya apa? Imunitas menurun. Imunitas menurun. Dan akibatnya selanjutnya apa? Berbagai macam penyakit mudah menyerang. Jadi, dendam itu membawa keburukan bagi kesehatan. Itu pertama. Jadi kalau ada orang masih mau memelihara dendam, tidak mau melepaskan dendam, tidak mau menghilangkan dendam, maka siap-siap kesehatanmu terganggu. Udah, itu konsekuensinya. Ya, punya banyak uang, mau berobat sana, berobat sini, percuma selama engkau masih menyimpan rasa dendam. Itu akibat pertama dari dendam. Akibat kedua adalah fatal. Ketika rasa itu diikuti, yaitu rasa membalas, dan biasanya membalas nggak 1 kali lipat, tapi 2 kali, 3 kali lipat, ya, dengan bunga-bunganya, maka kalau itu dilaksanakan, yang terjadi adalah penyesalan. Sebab apa? Kalau kita melakukan perbuatan yang sama, bisa pidana. Nah, ujung-ujungnya apa? Menyesal. Menyesal. Waktu kita dihina, kita diam. Waktu kita balas hina, dilaporkan ke polisi. Kena deh gitu. Apalagi sekarang ini main handphone, ucap ketik, klik. Wah, kena undang-undang ITE. Menyesal pun udah nggak ada gunanya. Ya, jadi dendam ini berakibat pertama tadi kesehatan. Kesehatan, fisik maupun kejiwaan. Yang kedua, akibatnya apa? Hukum. Terseret kita. Ya, hanya gara-gara masalah dendam. Jadi, kalau ada di antara kita, karena acara ini jadi teringat kembali, iya ya, saya pernah punya dendam sama si itu ya. Untunglah sekarang sudah lupa, bagus. Tapi kalau masih ada, entah kepada siapapun, hari ini selesai acara kita ini, dendam itu bisa hilang, dendam itu bisa lepas. Ya, kita bisa bebas dari rasa dendam. Oke. Intinya, tidak ada baik-baiknya memelihara dendam. Tidak ada. Puas gitu ya, sesaat. Sesaat. Lebih banyak itu karena bisikan iblis, si setan.
Kamu jangan mau dibegituin. Emangnya dia siapa? Kamu juga berhak untuk begitu. Ya, pokoknya bisikan setan. Ya, balas saja biar dia tahu rasa. Ya, macam-macam. Yang kita peroleh hanya satu kepuasan sesaat, tapi penyesalan berkepanjangan. Oke, pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa menghilangkan, bisa mengalahkan, menghapus dendam yang kesumat, yang sudah berkarat, dendam kesumat, sampai 7 turunan, 7 tanjakan. Ya kan? Ini tidak akan bisa dihapuskan kecuali oleh apa? Kalau bilang oleh darah kan udah serem kan. Oleh nyawa itu udah mengerikan. Apakah bisa dendam dihapus? Apakah bisa dendam dihilangkan? Saya katakan bisa. Bisa. Sangat bisa. Tergantung kepada kemauan kita. Di mana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. Ada yang bilang, aduh Pak Yunus ini sudah terlalu, ini aduh udah deh nggak mungkin lagi lah ini dendam ini bisa terhapuskan. Saya bilang bisa. Dendam nggak bisa terhapus kalau memang kamu tidak mau menghapusnya, tidak mau menghilangkannya. Tapi selama kamu mau, pasti ada jalan. Susah, ya. Sesusah apapun itu, selama ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, oke, bagaimana jalannya? Bagaimana caranya? Supaya dendam yang demikian rupa ini, yang 7 turunan ini nggak bisa kehapus lagi ini, bisa dihapus, bisa dihilangkan. Caranya bagaimana? Pertama, percayakah kita bahwa Tuhan tidak tidur? Kalau kita percaya Tuhan tidak tidur, berarti Tuhan tahu. Dia Maha tahu. Apa yang terjadi pada diri kita, Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu dan Tuhan tidak tidur, maka saran saya apa? Serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Nah, gitu. Kan balas dendam kan adalah ingin membalas perlakuan, ucapan yang pernah menyakiti hati. Nah, ya toh? Membalas. Oleh siapa? Oleh korban. Siapa korbannya? Saya. Jadi yang ngebalas itu siapa? Saya. Harus dengan tangan saya sendiri. Gitu kan? Sekarang, cara melepaskan dendam adalah serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membalas, bukan kita. Jadi nggak perlu makan ingat dia, tidur ingat dia, ngapa-ngapain ingat dia. Ingat bagaimana cara kita membalasnya, kapan kita membalasnya, dengan cara apa kita membalasnya. Nggak perlu. Dia mengganggu kita tadi, mengganggu perasaan kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu waktu kita. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan itu adil. Masa saya diperlakukan begitu? Enak aja dia. Tuhan itu adil. Pak Purba sebagai hakim mengambil keputusan selalu mengatakan dan mengucapkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bukan keadilan manusia, tapi keadilan manusia yang dilandaskan ketuhanan. Tuhan itulah keadilan yang sesungguhnya. Manusia hanya berusaha untuk adil, tapi Tuhan itulah keadilan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita meminta keadilan atas perlakuan, atas ucapan dari orang yang menyakiti kita, begitu sakitnya hati dan perasaan kita, fisik kita, serahkan pembalasannya kepada Tuhan.
Kalau kita bisa melakukan ini, saya percaya kita bebas, lepas, pas. Nggak perlu lagi mikir perlakuan, nggak perlu lagi mikir pembalasan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan akibatnya apa? Jiwa kita, perasaan kita merdeka. Ya, merdeka. Tidak lagi dihantui oleh perasaan dendam. Oh, itu tidak bisa dibeli dan dibayar dengan uang. Orang bisa terbebas dari rasa dendam, itu bahagianya luar biasa. Oke, itu cara pertama, Bapak sekalian, Bapak Ibu. Serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil keputusan, biar Tuhan mengambil pembalasan. So, kalau kita membalas, nah tadi nggak mau kita membalasnya 1:1. Bisa 2:1, 3:1, 4:1. Ya, Tuhan adil. Yang kedua, bagaimana cara kita mengubah dendam tadi, melepaskan dendam tadi, membuang dendam tadi, menghilangkan dendam tadi, adalah dengan mengubahnya menjadi energi yang positif. Jangan memelihara itu menjadi energi negatif, menjadi pikiran yang negatif, yang ujungnya adalah pembalasan. Konkretnya bagaimana? Begini, kalau ada orang yang pernah menghina kita karena kebodohan kita, karena kemiskinan kita, karena ekonomi kita, apapun bentuknya yang pernah dihina kepada kita, direndahkan, jadikan itu menjadi energi yang positif dan katakan dalam diri kita. Gak usah katakan kamu orang itu, gak usah. Katakan pada diri kita. Satu ketika nanti, kamu akan melihat saya berbeda seperti apa yang kamu lihat dan kamu ucapkan hari ini. Nah, gitu. Hari ini saya dihina karena miskin. Nanti kamu ketemu dengan seorang yang kamu lihat jadi orang yang bukan lagi miskin. Nah, ubah menjadi energi yang positif. Ya, saya jadi ingat beberapa hari terakhir ini ada berita yang ramai tentang artis namanya Andika. Andika adalah vokalis dari Kangen Band. Dulu dia dapat julukan Babang Tampan, ya. Babang Tampan, pakai V, bukan pakai P, tampan, tapi tampan. Ini adalah sebuah julukan yang sebenarnya lebih kepada penghinaan. Ya. Kenapa? Penyanyi Andika suara bagus. Lagu-lagunya bagus. Maka banyak yang jadi hits. Tetapi Tuhan tidak mengaruniakan kepada dia wajah yang bukan tampan. Pas-pasan aja lah lumayan lah gitu ya. Nah ini tidak. Sehingga dia memanipulasi dengan membuat model rambut yang sebagian menutupi wajahnya. Kita kalau rambut kan justru kita ini kan begitu jatuh ya kita ini supaya jangan sampai mengganggu pandangan, supaya jangan mengganggu orang melihat wajah kita. Kalau dia tidak, dia sengaja bikin rambutnya dibikin rupa supaya wajahnya tidak terlalu terlihat. Ya, diberi julukan Babang Tampan. Sebagai manusia, kalau saya jadi dia dengan julukan gitu ya pasti sakit hati lah ya. Sakit hati. Apalagi dalam kisah hidupnya dia mengatakan bahwa sejak kecil dia ditinggalkan oleh ibunya ya. Sejak masih kecil dia sudah ditinggalkan. Jadi dia tidak pernah tahu katanya ibunya siapa. Kehidupan yang pahit
ekonomi yang sulit, merantau, dan mereka bentuk grup band, jadilah Kangen Band. Dan akhirnya terkenal. Nah, hinaan diubah menjadi energi yang positif. Dan ada tekad. Ada tekad. Saya akan buktikan gitu, bahwa kalau orang lain bisa berhasil, saya juga pasti bisa berhasil. Nah, penting ucapan, afirmasi, meyakinkan diri kita sebelum kita meyakinkan orang lain. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita nggak bisa meyakinkan diri kita sendiri? Ucapan itu penting sekali. Istilah yang saya pakai adalah positive speaking. Berkata-kata yang positif. You are as you think and you say. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu ucapkan. Bapak Ibu, tahu atau tidak? Percaya atau tidak? Believe it or not. Babang tampan, babang tampan. Entah berapa ribu kali orang menyebut itu. Entah berapa ratus ribu kali orang menyebut itu. Entah berapa juta kali orang menyebut itu. Atau menulis, babang tampan, babang tampan. Dimulai dengan sebuah hinaan. Karena memang fisiknya, wajahnya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan yang awalnya ada niat untuk menghina, tapi menyebutkan berkali-kali Andika babang tampan, hari ini coba buka YouTube. Lihat wajah Andika. Wow. Kalau kita punya wajah lama, sandingkan dengan wajah baru, foto lama, sandingkan dengan foto baru, maka kita akan bilang, hah? Nggak salah. Apa yang terjadi? Andika sekarang berubah menjadi Andika yang tampan. 180 derajat berbeda dengan yang lama. Nggak percaya? Ayo buka. Saya juga nggak ngerti ya kenapa bisa begitu. Yang saya pahami begini. Wajah lama dulu dia memang masih kurus. Jadi cekung. Tapi wajah sekarang sudah agak gemuk. Agak bulat. Dan memang tampan. 180 derajat berbeda. Ya, berbeda. Nah, jadi itu ucapan. Ucapkan pada diri kita. Adanya penghinaan, adanya penyiksaan, adanya perbuatan dan ucapan yang negatif, yang umumnya membawa dendam, tapi kita mau melepaskan, kita mau membuang itu, kita ubah dengan energi yang positif, kita berkata pada diri kita, Yunus, nggak ada gunanya dendam. Dendam hanya membuat tubuhmu jadi sakit, jiwamu jadi sakit, masa depanmu pun jadi sakit. Karena seluruh hidupmu hanya terpusat pada orang itu lewat dendam. Buang. Katakan pada dirimu, apa hinaan yang kau terima? Itu menjadi pemicu untuk berubah menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berhasil. Itu yang kita lakukan. Maka dendam itu tidak pernah menguasai kita, tapi kita yang menguasai dan mengalahkan dendam. Kata kuncinya, jangan dendam menguasai kita, tapi kita yang menguasai. Kalau sudah kita kuasai, kita usir, kita buang, kita hilangkan. Hiduplah tanpa dendam. Ya, tanpa dendam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah 29 menit.
Kalau ada yang ingin bertanya, sebagaimana biasa, ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang dendam, dan ada yang ingin menyampaikan pengalamannya, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain tentang dendam, saya persilakan. Ayo. Dari saya dulu ya.